Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hazana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ya, sebelum kita memulai ke materi, izinkan perkenalkan diri saya dulu, karena ada patah mengatakan tak kenal maka tak sayang, itu ya. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fathun Qorib. Saya jurusan pendidikan bahasa Arab di Universitas Islam Maulana Ibrahim Malik Malang, atau biasanya disingkat UIN lah ya. Terus saya sekarang semester 3, alhamdulillah ya. Minta doanya moga lancar ke depannya gitulah ya. Sini saya akan menjelaskan statistika pendidikan ya. Apa sih gunanya statistika tuh? Jadi statistika itu adalah mata kuliah yang wajib dipelajari oleh mahasiswa Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi semua yang ngambil di jurusan Fakultas Tarbiyah itu semuanya belajar namanya statistik. Ya. Dan sini saya akan menjelaskan apa sih itu statistika pendidikan, ya, apa gunanya, fungsinya, dan lain sebagainya. Kita sebagai mahasiswa pasti perlu yang namanya perlu namanya mempelajari statistika pendidikan. Karena kenapa? Karena nanti kita kalau sudah lulus, insya Allah ya, mungkin dari kita ada yang jadi guru, pasti namanya ada data gitu, data, membuat data atau tabel dan lain sebagainya, hitung-hitungan dan lain sebagainya itu. Jadi kita perlu namanya mempelajari namanya statistika pendidikan. Nah, apakah itu statistika pendidikan? Jadi statistika pendidikan itu adalah ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip prosedur yang ditempuh dan dipergunakan. Jadi membahas dan mempelajari ya. Contohnya yang pertama ada A, perdagangan Indonesia, berapa persen setiap tahunnya. Yang kedua, pertumbuhan penduduk, bagaimana penduduk dari tahun ke tahun, apakah bertambah atau berkurang. Nah, di situ kita akan mempelajari tentang tata cara statistik. Yang kedua ada penjualan ekspor, ada hasil penjualan pembelian. Contohnya misalnya gini, bulan November ini kita mendapat keuntungan cuma 25%. Nah, di bulan Desember alhamdulillah keuntungan penjualan pada bulan ini, nah itu tinggi banget. Nah, di sini kita akan mempelajari statistika pendidikan. Nah, yang terus dan lain-lain. Ya, contohnya statistika pendidikan. Ya, itu aja tadi ya, yang seperti saya jelaskan. Ya, terus fungsi statistika pendidikan. Apa sih itu fungsinya? Jadi fungsinya itu ada beberapa macam. Yang pertama, kita dapat memperoleh gambaran dari data. Dan terus ada gambar tabel, kita bisa melihat apa itu datanya, data si ini si A, apa datanya akhlaknya baik, kekurangannya apa ini. Nah, terus selanjutnya ada mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu. Contohnya perkembangan nilai kelas
contohnya kelas B pendidikan, contohnya kelas C pendidikan jurusan tarbiyah ya, jurusannya pendidikan agama Islam. Dari semester 1 itu mahasiswanya dapat nilai 60%. Nah, yang kedua alhamdulillah naik, dan seterusnya itu naik meningkat. Nah, jadi situ kita dapat melihat perkembangan sebuah analisis dari waktu ke waktu. Yang ketiga, kita dapat mengetahui hubungan kejadian. Jadi apa yang terjadi itu bisa jadi bahan evaluasi. Contohnya bulan Oktober ini dalam perusahaan ya, dalam penjualan bulan Oktober ini kita kurangnya apa? Contohnya kekurangan gula, kekurangan pegawai. Jadi bulan Desember selanjutnya kita bisa menambah atau dan lain-lain. Yang keempat, kita bisa menarik kesimpulan dari mengambil hikmah secara logis, secara logika. Yang kelima, kita dapat melakukan pengujian baik dari persamaan atau perbedaan. Kita dapat menguji, dapat mengetahui dari analisis tersebut. Yang keenam, kita dapat menyusun laporan dengan teratur dan ringkas. Kita dapat membuat laporan dengan ringkas dan jelas. Jadi nggak pusing-pusing gitu loh, meringkas dan mengaturnya. Ya. Dan tadi kan fungsinya, dan sekarang tujuan statistika pendidikan. Apa sih tujuan statistika pendidikan? Jadi statistika yaitu pendidikan itu yang pertama dapat mendeskripsikan atau menjelaskan atau menerangkan data. Itu tujuannya. Yang kedua, mengurangi jumlah populasi data sehingga lebih mudah untuk dipahami. Kan kebanyakan data ya, contohnya dalam buku ini banyak banget gitu data. Nah, jadi kita di sini untuk mengurangi data, dibikin tabel, dibikin gambar seperti ini ya. Ya. Contohnya dan banyak lagi. Yang ketiga, dapat membantu analisa penelitian kita. Yang keempat, dapat menyediakan model tentang nilainya berapa, nilainya ini dan lain sebagainya. Yang terakhir, menyediakan suatu hipotesis yang digunakan dalam membuat keputusan. Itu tujuannya statistika pendidikan. Nah, lanjut lagi, apa sih kita dapat menyimpulkan kan? Ada namanya statistik dan statistika. Apa sih itu dan apa sih perbedaannya? Apakah sama? Yang pertama, statistik kan hampir sama gitu kata-katanya. Cuma yang beda itu statistika kata-katanya terakhir tuh ada A, kalau statistik nggak ada kan ya. Kalau statistik itu diartikan menjadi dua hal. Yang pertama, satu, merupakan kumpulan angka-angka mengenai masalah sehingga memberi gambaran mengenai masalah tersebut. Yang kedua, ukuran yang dihitung dalam statistik merupakan dari wakil dari data tersebut. Itu statistik. Kalau statistika itu metode ilmiah suatu penelitian yang mempelajari pengumpulan, pengaturan, penghitungan, penggambaran, pendataan yang dilakukan dalam membuat keputusan rasional. Dari kita membuat keputusan rasional. Dan kedua-duanya ini merupakan cabang dari ilmu matematika, yaitu statistika. Terus karakter statistika. Karakter dibagi menjadi tiga bagian kalau nggak salah ya. Tiga bagian. Yang pertama ada statistika bekerja dengan angka.
Nah, statistika bekerja dengan angka ini mempunyai dua pengertian. Yang pertama sebagai jumlah atau frekuensi. Contohnya jumlah pegawai murid, jumlah murid kelas A, jumlah murid, jumlah apa lagi ya, dan lain sebagainya itulah. Yang selanjutnya angka statistik sebagai nilai atau contoh. Contohnya nilai kecerdasan mahasiswa. Nah, sini kan ada tabelnya gitu loh. Terus pelaksanaan manajemen di sekolah, tabelnya itu karakteristik pendidikan. Yang kedua, karakter statistik bersifat objektif. Statistik itu kenapa sih pasti bekerja statistik dengan angka, sehingga mempunyai sifat objektif yang artinya sebagai pencari fakta, pengungkap kenyataan, dan memberikan keterangan yang benar. Contohnya murid ini memberikan keterangan yang benar ya, kelihatannya apa gitu loh, pinter, tapi dalam data di sini kita dapat mengetahui bahwasanya murid ini agak malas gitu loh, tapi pinter karena dia belajar saat malam hari gitu. Selanjutnya pemusatan data atau statistik deskriptatif dan deskriptif inferensial. Jadi apakah itu statistik susah ya ngomongnya. Deskriptatif adalah ilmu statistik yang mempelajari tentang pengumpulan, tata cara pengolahan, penyajian, dan penganalisis data dalam suatu kelompok. Nah, itu statistika deskriptif. Kalau statistika inferensial itu statistik yang mempelajari pengambilan kesimpulan secara menyeluruh berdasarkan data sebagian atau populasi dan sampel tersebut. Nah, di sini menjadi 3 bagian. Yang pertama ada data, yang kedua ada sampel, yang ketiga ada apa yang namanya ya, variabel. Nah, apakah itu data? Jadi data itu adalah kumpulan fakta dan jamaknya itu lanjut. Nah, apakah itu data? Jadi data adalah data udah ya tadi ya, lupa. Terus sampel. Sampel itu bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasinya. Nah, itu sampel. Sedangkan variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. Contohnya jenis kelamin dari jenis kelamin dunia ini memiliki 2. Nah, ini kan bervariasi. Yang pertama ada laki-laki dan ada yang perempuan. Contohnya lagi hewan buas. Hewan terbagi menjadi ada yang hewan buas, ada yang hewan jinak, dan ada hewan yang pemakan segala, terus pemakan tumbuhan, pemakan daging, dan lain sebagainya. Itu kan. Nah, jadi sini nih bervariasi gitu loh ya. Terus ada tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi. Apa sih itu tabel distribusi frekuensi? Jadi distribusi adalah penyajian statistik data berkelompok dalam bentuk tabel. Nah, yang berisi nilai-nilai atau biasanya disebut juga alat penyajian data. Itu biasanya disebut tabel distribusi frekuensi. Nah, itu tabel distribusi frekuensi. Ya, lanjut lagi ada namanya ukuran pemusatan data. Jadi apakah itu ukuran pemusatan data? Adalah suatu ukuran yang menunjukkan dari suatu kelompok ukuran pemusatan data dan menjadi
tiga bagian. Yang pertama ada mean, median, dan modus. Bukan modus ini ya bukanlah seperti yang kita ketahui. Jadi yang pertama mean itu nilai data yang diperoleh dari suatu kelompok, itu mean. Sedangkan modus adalah nilai data yang terletak di tengah setelah diurutkan. Yang ketiga ada modus. Modus itu data yang paling sering muncul dan memiliki nilai dan nilai frekuensi tinggi. Ya, itu namanya modus. Ya, selanjutnya itu ukuran penyebaran data. Jadi ukuran penyebaran data itu apakah? Contohnya Jadi ukuran penyebaran data itu adalah suatu ukuran yang menyatakan atau yang menjelaskan seberapa besar nilai data atau data berbeda-beda atau bervariasi dengan nilainya, dengan nilai ukuran pusatnya. Jadi penyebaran data yang atau seberapa besar penyimpanan dengan nilai pusatnya. Ukuran penyebaran data dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada range, yang kedua variasi. Jadi range itu contohnya usia termuda dan tertua. Nah, di sini menjelaskan seberapa besar pusat nilainya dari yang muda sampai yang tertua. Nah, itu ukuran penyebaran data. Selanjutnya ada yang terjeda sedikit karena HP saya memorinya kurang cukup ya. Ya, lanjut ada 4 jenis data dalam statistika. Ada 4. Yang pertama data nominal. Jadi data nominal itu data yang berupa angka. Contohnya laki-laki di dalam kelas B ini ada 17 orang, sedangkan perempuan berjumlah 20 perempuan. Jadi itu disebut dengan data nominal, data yang berupa angka, yang menjelaskan tentang angka. Yang kedua itu ada data ordinal. Apa itu data ordinal? Jadi data ordinal itu data yang menyimpulkan mana yang tinggi, mana yang rendah. Contohnya data ordinal. Jadi data ordinal itu data yang menyimpulkan mana yang tinggi, mana yang lebih rendah. Contohnya saya mendapatkan nilai matematika 80, sedangkan teman saya mendapatkan nilai 75. Nah, di sini menjelaskan mana yang nilai yang tinggi dan mana yang nilai yang rendah. Nah, itu disebut data nominal. Contoh yang ketiga ada data interval. Apa sih data interval itu? Jadi data interval itu data yang mempunyai jarak. Contohnya dalam pertandingan sepak bola, si Jono mendapatkan juara 1. Kalau si Boni mendapat juara 3, sedangkan si Boncel dapat juara 2. Nah, di sini data interval ini menjelaskan tentang jarak. Jadi sini juara 1, juara 2, juara 3 itu ada jaraknya gitu loh. Terus yang keempat data rasio. Jadi data yang tidak memiliki angka. Jadi tidak memiliki angka. Contohnya usia itu kan tidak memiliki angka 0. Jadi data rasio itu data yang tidak memiliki angka 0, tidak ada angka 0 di dalamnya. Contohnya saja usia Ahmad 7 tahun, 5 tahun dan lain sebagainya, tidak ada data rasio. Ya, dari sini kita bisa menyimpulkan statistika. Apa sih statistika? Itu adalah seperti yang saya jelaskan di awal. Jadi statistika itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip metode yang ditempuh dan dipergunakan. Nah, itu yang namanya statistika. Dan apa itu statistika, dan ada perbedaan antara statistik dan statistika. Atau biasanya kalau statistik itu disebut dalam bahasa Arabnya
ilmu al-ihsa at-tarbawi, sedangkan statistika itu ilmu al-ihsa fit-tarbiyah, itu statistika. Jadi statistika itu kumpulan statistik itu adalah kumpulan-kumpulan yang di dalamnya banyak angka-angka yang mengenai masalah ukuran yang dihitung dari sekumpulan data. Sedangkan statistika itu metode ilmiah yang mempelajari, yang membahas tata cara pengumpulan, pengaturan data, perhitungan, penggambaran, dan penganalisis data. Jadi dalam ilmu statistika ini kita dapat harus ada 3 poin yang kita harus kuasai dalam ilmu statistika ini, yang kita mengetahuinya. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwasanya statistika itu adalah merupakan cabang ilmu dari matematika. Walaupun jujur saya sendiri itu sangat bingung gitu matematika sampai sekarang belum paham apa itu matematika. Terus yang kedua itu statistika sebagai data. Jadi data itu dibentuk secara plural atau dalam bahasa Arabnya itu jamak, dan singular atau dalam bahasa Arabnya itu mufrad. Nah, singular itu sendiri disebut namanya datum. Itu namanya datum. Yang terakhir ada data sebagai proses. Nah, itu 3 poin tadi yang harus kita kuasai dalam mempelajari ilmu statistika. Ya, mungkin ya itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan sedikit karena HP saya ini nggak kuat dari memorinya, jadi sebagian video ada yang terjeda, ya mohon maaf. Jadi ada saya ulang lagi. Mungkin ini saya edit ya, jadi gabung itu satu video ya. Mungkin itu saja dari saya. Apabila saya ada kesalahan dari perkataan saya atau kurang jelas, mohon dimaklumi semaklum-maklumnya ya. Syukran. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih bagi teman-teman yang telah menyimak video ini, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf banget. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.